Finally kesampaian juga guys, cobain dimsum goreng mentai punyanya Kak Is Friday. Halo guys semuanya. Yang gak tahu apa ini dia guys, sekte viral baru dimsum goreng mentai Kak Is Friday. Nah gue udah beli guys dimsum goreng mentainya Kak Is Friday. Akhirnya gue kebagian juga. Itu jualan yang viral punyanya Kak Is Friday. Nah kalau kalian beli dimsum goreng mentai gratis torsnya guys. Di dalamnya kita udah dapat saus mentainya. Terus kita juga dapat norinya sama dimsum gorengnya. Kak Is Friday nih ya guys, setiap hari tuh ada aja gebrakannya. Karena ini tuh judulnya dimsum goreng, makanya dimsumnya mau gue goreng dulu. Nyalain kompornya tuh gak usah yang gede-gede banget ya guys ya, setengah aja lah. Biar dia tuh matangnya merata sempurna. Kurang lebih warnanya golden brown kayak gini udah jadi guys. Langsung aja kita tirisin satu persatu. Nah kalau kalian udah tirisin dimsum gorengnya, kalian tinggal masukin ke wadah aluminium kayak gini. Ini juga udah dapet ya dari sananya. Nah ini guys bagian satisfyingnya, kalian tinggal taruh aja saus mentainya di atas dimsum gorengnya. Ini saus mentainya tuh harus merata kayak gini guys ya, biar pas di toast nanti tuh nggak gosong. Kalian bisa lihat itu saus mentainya, dia tuh teksturnya kental, creamy banget ya kelihatannya. Udah deh abis itu tinggal di toast aja kayak gini. Guys inget toastnya itu jangan sampai kegosongan ya. Kasian dimsum goreng mentainya kalau gosong. Kurang lebih kayak gini udah mantep banget ya guys ya. Tinggal tambahin nori di atasnya, and tada, jadi juga guys dimsum goreng mentai Kak Is Friday. Kemarin tuh gue udah ngiler banget mau coba dimsum goreng Kak Is Friday yang ini, yang ada saus mentainya. Lihat guys, melimpah banget ya saus mentainya. Wah rasanya apple guys, rasanya tuh creamy banget ya saus mentainya. Super creamy. Terus ini tuh garing banget ya guys, ketemu sama smoky-nya dari mentainya best banget. Ini sama mayonya tuh berasa banget ya, klop banget sama mentainya. Melt banget di mulut, enak banget. Terus ini tuh isiannya tuh juga ada keju lumernya guys. Buh mantep banget. Ibarat plot twist, ini ngeplot twist banget. Juara Kak Is Friday, good job. Dimsum digoreng ketemu sama mentai emang super juara banget, best banget sih Kak Is Friday. Ini bisa gue rating 10/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Borong semua jajanan yang ada di supermarket Malaysia. Halo guys semuanya. Guys hari ini gue mau cobain makan makanan di supermarket Malaysia. Let's go. Nah supermarketnya tuh namanya My News. Oke sekarang kita borong langsung jajanan di sini yuk. Pertama ini gue ngeliat ada samyang yang bentuk ukurannya tuh kecil. Harga tuh 6,90 ringgit atau sekitar 27 ribuan ya. Terus nanti gue mau campurin daging soy. Harga 1,90 ringgit atau sekitar 8 ribuan. Nah, di sini tuh mereka juga jual makanan-makanan siap saji kayak gini, sama ada dessert, ada burger, ada sushi juga. Akhirnya gue ambil sushi. Harga 12,90 ringgit atau sekitar 52 ribuan. Sama gue juga beli es batu, ini harganya 2,90 ringgit atau sekitar 12 ribuan. Nanti gue mau ngeracik-racik minuman guys. Gue beli susu coklat 3,80 ringgit, harganya 15 ribuan. Sama beli oat yang rasa vanilla, harganya 25 ribuan. Nanti minumannya gue campur pakai es krim, ada es krim Cadbury loh guys. Ini gue lupa harganya berapa, tapi seingat gue ini harganya 30 ribuan ya. Sama beli ciki 3,50 ringgit atau sekitar 14 ribuan. Oke segini dulu makan makanan yang gue beli. Ini gue mau bayar dulu, jangan kabur. Dicinit-cinit dulu sama masnya. Ayo tebak total gue belanja di sini berapa guys. Sampai hotel langsung aja gue mau cobain makan makanannya. Ini pertama gue mau buat minumannya dulu. Ada 3 bahan yang gue pakai. Yang pertama ini ada susu coklat. Susu coklatnya gue tuangin setengah dulu, abis itu gue campurin pakai susu outside yang rasa vanilla. Gue baru pertama kali cobain rasa vanilla, ternyata enak loh guys. Tapi yang varian original paling best sih. Terus ini gue pakein sama es krim Cadbury. Ini baru pertama kali gue ngeliat ada es krim yang Cadbury. Biasanya kan coklat ya. Kita seruput-seruput dulu minumannya. Wow, apple guys. Itu pertama kali gue gigit es krimnya. Ini tuh kayak es krim Magnum ya. Coklat Cadbury ya, tipikal coklat milk gitu. Manis, creamy, terus isinya tuh ada es krim vanilanya. Emang deh coklat dicampur sama vanilla tuh nggak pernah salah, nggak pernah gagal. Karena harus cobain racik-racik minuman kayak gini sih. Ini bisa gue rating 9,5/10. Terus ini gue mau nyeduh samyang. Biasanya kan gue beli samyang tuh yang gede ya ukurannya, tapi ini ada yang kecil guys, versi mini. Kita masukin dulu sausnya juga mini ya guys ya. Nah ini udah jadi guys samyangnya. Masukin wijen sama rumput lautnya, sama ini gue juga pakai daging. Dagingnya tuh enak loh ternyata guys. Dia tuh teksturnya tuh kayak tahu gitu guys, tapi tuh ada rasa dagingnya juga. Makanya bareng samyangnya jadi makin ada pedesnya gitu loh guys. Enak banget. Saus samyang emang tuh otentik banget ya rasanya ya. Ada rasa manis, pedes. Dulu pas awal-awal gue cobain samyang tuh kepedesan, tapi sekarang udah kagak guys. Udah nggak mempan. Ini gue rating 9/10. Sekarang gue cobain chicken namanya corn toast. Ini tuh ada bumbu malanya guys. Ternyata langsung aja kita cobain. Wah ternyata rasanya apple guys. Rempah-rempah gitu guys rasanya, terus pedes gitu loh. Biasanya gue kalau makan mala tuh kebas, tapi ini nggak terlalu kebas ya. Makanya dicampur pakai samyangnya tambah apple guys. Chikinya gue rating 8,8/10. Sekarang gue mau cobain sushi. Ini sushinya tuh dapat 8 sushi ya guys. Isinya tuh ada yang tobiko, telur ikan, ada yang tamago juga, ada juga yang tuna. Nah ini gue juga cobain yang tobiko. Itu langsung meledak di mulut guys, enak banget ya. Ini gue rating 9,2/10. Makasih udah nonton, dadah bye bye. Seharian penuh cobain makanan punyanya tiktokers. Halo guys semuanya. Oke jadi hari ini gue mau cobain lagi makanan-makanan punyanya tiktokers. Pertama breakfastnya gue mau nyambel tongkol sambel. Jadi ini punyanya Kak Farida, menu terbarunya. Kemarin sempet viral tahu yakiniku, sekarang ini ada tongkol sambelnya. Ini praktis banget ya buatnya, tinggal dioseng-oseng sebentar udah jadi. Gue beli harganya cuma 22.500. Wah rasa tongkol sambelnya mantep pol. Si tongkol sambelnya ini tuh ada rasa serehnya, dia juga ada rasa asamnya seger. Mantep banget, apalagi makannya dipakai nasi sama kerupuk rambak. Rasanya
tuh kayak apotik kutub, nggak ada obat. Tongkol sambalnya gue rating 9,5/10. Nah di kulkas gue masih punya tahu yakiniku. Yang yakiniku ini tuh isi 5 harga 35.000. Ini beef yakinikunya bener-bener melimpah banget. Cocok banget perpaduannya beefnya sama si tahunya. Apalagi makannya bareng si tongkol sambelnya. Boh, the best parah. PPK, parah-parah kacau. Tapi sebenarnya tahu juga nggak kalah enak kok. Pedes nagi, tapi kembali sesuai selera masing-masing. Tahu yakiniku 9/10. Next sekarang gue mau cobain salad buahnya Kahani. Ini tuh resepnya Kahani. Jadi ada kolaborasinya sama Avocadron guys. Ini wadahnya bener-bener diperhatiin banget ya. Jadi dia pakai cooler box, terus ada cooler gelnya juga. Jadi salad buahnya tuh tetap dingin. Gue beli salad buahnya satu 60.000 sama chia puding Alpha Mango 60.000 juga. Sekarang gue mau coba dulu yang salad buahnya. Dia pakai banyak macam-macam buah. Ada avocado, kiwi, mangga, anggur leci, sama ada buah naga. Di atasnya ditaburin kacang almond. Suapan pertama ini mantep banget, enak pol guys rasanya. Saus salad buahnya tuh dia lebih berasa yogurtnya. Manisnya pas, nggak lebay, dan buah-buahnya tuh fresh semua. Warnanya tuh makin ayu ya karena ada buah naganya pink-pink gitu jadinya. Salad buahnya gue rating 9,2/10. Nanti gue juga kepo banget sama chia pudingnya. Jadi ada pudingnya di bawah, di atasnya tuh ada mangga sama avocado. Jadi pudingnya itu dia pakai biji telasi. Dulu kirain gue biji telasi itu endokodok. Pudingnya itu ada rasa gurih manis ditambah sama buah-buahnya yang fresh. Mantep banget. Chia pudingnya gue rating 8,8/10. Sekarang gue mau ke Thailand Asian Food Fest yang ada di Blok M Square. Kenapa namanya Blok M Square ya? Kenapa nggak Blok M3 Angel? Tapi sebelum itu gue mau beliin minuman-minuman untuk timnya Cakar Ceker. Nah ini minuman-minumannya udah siap. Sekarang kita kasih ke Renang. Wah lihat itu butnya Cakar Ceker bener-bener nguantrinya dowo tenan sampai Solo. Enggak dong, nanti kalau sampai Solo macet. Ini butnya Cakar Ceker sampai tanggal 21 Oktober dia langsung cus kesini. Sambil nunggu teman-teman datang, gue mau nyemil dulu gyoza panggang. Ini gue beli harga 50.000 dapat 10 dan dapat 2 saus. Pertama kita coba dulu ini saus apa ya? Ternyata ini saus asam manis guys. Di dalam gyozanya ini ada ayam yang melimpah. Gue suka tekstur kulitnya juga, dia dipanggang dengan baik. Ada rasa krenyes-krenyes, soft di dalam, mantep banget ini. Dan gue paling suka dicocol pakai chili oil. Gue rating 9/10. Tiba-tiba ini ada yang nongol. Siapa ini ya? Ada Vike, bawain Vikeku. Kali ini keju aroma Vikekunya beda, dia dipakein sama susu kental manis di atasnya. Rasanya tuh ada kriuk-kriuk gurih manis, di dalamnya tuh ada keju yang langsung meledak di mulut gue. Wah, lama banget gak ketemu. Ada Sasha juga. Halo Sasha, apa kabar? Ada Kariri juga, salam kenal ya Kariri. Sekarang kita ke butek Cakar Ceker. Mas, Mbak, tumbas mas. Ini gue pesen sayap sama ceker. Sampai rumah gue luwe lagi, gue langsung panasin ceker yang gue beli di Cakar Ceker. Sayapnya 30.000, cekernya 25.000. Nah mamaknya juga masak nih. Ada ayam goreng tepung, Pak Coy, tahu sama sambel. Langsung aja kita makan guys. Cobain dulu cekernya. Wah, rasanya cekernya mantep banget. Dia dagingnya lembut parah. Terus sambelnya menurut gue gak terlalu pedes, makanya ini gue tambah lagi sambel nyokap gue. Terus dipakein sama sayuran Pak Coy, itu bener-bener mantep banget guys rasanya. Dia cekernya tuh harum banget. Gue lebih suka cekernya dibandingkan dakbal ya, karena gue suka diisep-isep gitu loh sampai ke tulang-tulangnya. Tapi dakbalnya juga enak, mantep pol rasanya. The best banget pokoknya Cakar Ceker. Thank you ya Nal. Bukan sampai ente. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Loh, turun salju di Solo. Borong semua makanan yang ada di Amco Bakehouse. Halo guys semuanya. Guys, kalian penasaran kan katanya ada salju turun di Solo? Gue cari-cari turunnya di mana, ternyata ada di sini guys, di Amco Bakehouse. Ini Amconya di cabang Banjarsari ya. Masuk udah disambut sama chef kita, Chef Kelis. Percaya nggak, ini semua bakery itu yang buat Chef Kelis. Chef, aku mau cobain semua bakery yang viral di Amco Bakehouse ya. Langsung saset dibuatin sama Chef Kelis. Guys, ini dekorasi Natalnya lucu, gemes banget ya. Ambience-nya tuh homey banget. Ini Santa Clausnya lagi joget aman saja mau ngapain mau repot. Ada mini cake juga di sini sama kromboloni edisi Natal. Nah ini deh guys, makanannya udah jadi yang dibuatin sama Chef Kelis. Pertama salad bread yang mereka tuh punya 5 varian. Ori, cheese, mochi choco, garlic cheese, sama egg truffle mayo. Harga tuh mulai dari 16.000 aja loh. Nah, yang pertama gue mau coba dulu yang egg truffle mayo. Wah ini wangi truffle-nya tuh kecium banget ya. Egg mayonya yang lembut dipadu sama roti salad breadnya yang renyah di luar. Enak apel guys. Rating 9/10 sama gue cobain garlic cheese. Ini belum dimakan aja wangi garlicnya udah kecium banget ya. Wah ini perpaduan garlic sama cheese-nya tuh nyambung banget ya. Kejunya tuh yang leleh di mulut, sempurna banget. Asin, gurih, umami, yummy. Gue rating 9,5/10. Nah kalau yang ini yang salad bread cheese. Nah kalau yang ini kejunya tuh keju cheddar. Kejunya tuh agak padat tapi rotinya lembut. Gue rating 9,2/10. Nah kalau yang ini tuh mochi choco. Percaya nggak kalian, di dalamnya ini ada mochinya, kenyal banget loh. Tuh guys, lumer banget ya mochinya. Coklatnya juga nggak bikin giung. Gue rating 9,5/10. Nah gue juga pesan minum. Ini tuh namanya Angel Coffee. Dia tuh kopi susu tapi di dalamnya tuh ada jellynya sama ada krimnya. Kopinya tuh dia nggak terlalu strong ya. Ini gue rating 8,8/10. Lanjut sekarang per bagelan. Nah bagel Oreo harganya 18.000 tapi kalau rasa lain tuh 22.000. Yang pertama ini ada bagel matcha. Jadi dia tuh adonan bagelnya tuh pakai rasa matcha. Isinya tuh ada cream cheese-nya, enak banget. Gue rating 10/10. Nah kalau yang ini tuh garlic cheese-nya, wangi garlic yang fresh from the oven. Gue suka banget guys, wangi panggangan gitu loh. Rasanya rich banget. Ini gue rating 9,5/10. Nah kalian yang pencetan coklat jangan worry, ada juga yang rasa coko. Lihat guys, roti bagelnya tuh kenyal pol. Isian coklatnya tuh yang lumer banget di mulut, manisnya pas. Gue rating 9,8/10. Nah minuman kedua ada namanya pumpkin. Jadi ini tuh kopi americano dicampur sama sirup, enak banget guys. Rating 9/10. Gak nyangka loh tiba-tiba Chef Kelis tuh buatin gue lagi ini nih. Ini namanya scones guys, dibuatin langsung loh sama Chef Kelis. Ada yang smoke beef,
ada yang garlic, ada juga yang salted caramel coklat. Semuanya wena apple guys. Nah kalau ini kromboloni edisi Natal. Jujur penasaran banget sama rasanya. Yang pertama ini ada Choco of Joy. Isian kromboloninya itu dia ada krim coklatnya. Rating 9,2/10 sama juga ada yang Mary Pistachio. Ini rasanya nutty, earthy. Jadi inget nostalgia zaman 2024. Ini gue rating 9,5/10. Nah ini minumannya ada namanya Am Choco Boom. Coklatnya tuh langsung meledak di mulut gue, suka banget. Gue rating 10/10. Terus ini gue juga cobain ada croissantnya juga, ada yang almond. Menurut gue semua makanan manis, donat, croissant dicampur sama almond tuh nggak ada yang fail. Karena gue suka banget sama kacang almond. Ini gue rating 9,5/10. Terus ini ada juga Daddy's Raisin. Yummy, rating 8,6/10. Minuman yang terakhir ini gue pesen krim brulee latte ice. Rasa brulee yang otentik dipaduin sama kopi susunya best banget guys. Gue rating 9/10. Lanjut guys, ada 3 macam mini cake. Ada lychee rose, early grey, sama Thai tea. Gue cobain dulu yang early grey-nya dulu ya. Wah ini rasa early grey-nya tuh dia keluar banget. Rasanya tuh light gitu loh. Ini gue rating 9,2/10. Nah kalau yang lychee rose-nya itu gue suka ide wangi lychee sama ada perpaduan wangi rose gitu loh guys. Enak banget, rating 9,5/10. Dan yang terakhir ini ada Thai tea. Biasanya tuh gue kalau Thai tea tuh kan diminum, tapi ini dimakan. Manisnya nggak lebay, kayak lembut. Ini gue rating 10/10. Makin malam makin rame dan kita mau main salju-saljuan. Padahal ini di Solo guys, tapi kayak lagi di Sapporo Jepang. Pas lagi musim winter, seru banget pokoknya guys. Kalian harus cobain kesini juga guys, karena banyak banget guys yang main salju di sini. Gak cuman gua tuh kan, banyak banget. Nah di Amco Bakehouse Banjarsari ini tuh juga banyak banget oleh-oleh ya guys. Mereka tuh ready hampers edisi Christmas juga. Banyak pilihannya juga, jadi gak perlu khawatir lagi ya guys. Nah gue jadi bawa oleh-oleh deh. Ini tuh namanya Forever Roll. Let's go ke Amco Bakehouse Banjarsari buat rasain makan malam ada saljunya. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Cobain sosis berisi yang berseliuran di FYP. Halo guys semuanya. Gue gak paham lagi nih, tiap ada makanan FYP tuh stoknya langsung pada nipis. Pada gercep-gercep amat nih ya, gue lihat ya. Akhirnya gue dapetin juga nih guys. Katanya ini sosis favoritnya generasi berisi. Ini dari Royal K Sausage. Pertama gue mau cobain dulu yang freaking hot, karena gue suka banget sama pedes ya guys. Apakah ini beneran se-hot itu? Wah beneran loh guys, ini tuh pedes. Pedesnya tapi tuh yang nagih gitu loh. Sosisnya itu loh, dia tuh berdaging terus juga padat. Gue suka banget guys. Ini buat jadi cemilan enak banget lagi. Yang freaking hot bisa gue rating 9/10. Nah yang kedua ini gue cobain Cheesy Rich. Apakah dia bener-bener sengeju itu? Kita buktikan guys. Waktu kita yang pertama itu kejunya langsung meleleh di mulut guys. Untuk daging ini juga sama-sama enak sih, mantep, berasa padat gitu. Itu saus keju tipikal yang manis, asin, umami, yummy. Yang keju ini varian favorit gue guys, gak bisa makan satu bungkus doang. Ini yang keju bisa gue rating 9,8/10. Buat kalian generasi berisi yang suka cari snack yang sasa tapi tetap berisi, ini wajib buat kalian beli Royal K Sausage di toko terdekat. Udah deh langsung diborong. Next cobain apa lagi, komen di samping ya guys. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye. Finally pertama kali gue buat puding gak jatuh-jatuh kayak gini. Cobain minuman viral ala Queen Tasya Farasya. Halo guys semuanya. Nah ini guys minuman viral yang pernah dicobain sama Kak Tasya. Khusus buat kalian gue mau recook makanannya. Oke yang pertama gue mau siapin ini ada Nutrijel Coffee Jelly. Kenapa gue pilih Nutrijel ini? Soalnya Nutrijel Coffee Jelly ini tuh dia terbuat dari 52% kopi asli. Oke gak usah panjang kali lebar lagi, langsung aja kita buat yuk. Nah, ini tuh gampang banget ya buatnya, praktis. Wow. Nanti tinggal masukin aja ya satu set Nutrijel Coffee Jelly, satu set coffee powdernya yang udah didapat dari Nutrijel Coffee Jelly-nya. Udah deh tinggal dimasak, diaduk-aduk sampai dia tuh blebek-blebek. Sembari nunggu Nutrijelnya mateng, ini gue mau buat susunya. Pertama masukin susu kental-kentul, abis itu susu evaporasi. Oke ini susunya udah jadi, udah mantep banget. Sekarang kita balik ke Nutrijelnya, udah belebek-belebek guys. Ini udah umum ya, langsung aja kita pindahin ke dalam gelas guys. Gue mau pakai 3 gelas sekaligus. Jangan penuh-penuh ya masukin Nutrijel Coffee Jelly-nya. Cukup segini aja karena abis itu gue mau tambahin susu nantinya di atasnya. Diemin dulu sampai dia tuh ngeset guys, nggak bisa dijatuhin kayak gini lagi. Tandanya ini berhasil. Kata Chef Farasya pasti bangga sama gue guys. Oke kalau udah, sebelum kita masukin susunya, ini gue mau cobain dulu guys, karena bisa langsung dimakan kayak gini si puding Nutrijelnya. Enak banget ya Nutrijel Coffee Jelly-nya sendiri, dia tuh teksturnya kenyal banget. Apalagi ditambahin susu ya, ini gue tambahin susu di atasnya. Nah ditambahin susunya juga jangan sampai penuh. Abis itu tinggal masukin es batu. Gue demen banget guys sama es batu. Gue tuh sering banget nyembilin es batu soalnya. Oke ini bagian satisfying ya guys, tinggal hancurin kayak gini. Seru banget guys. Kalian bisa lihat itu Nutrijel Coffee Jelly-nya dia toel-toel banget. Nah dia tuh rasa kopinya keluar banget ya, terus wangi juga. Dan kenyalnya tuh enak guys, nggak bikin enak. Ternyata guys Nutrijel itu tinggi vitamin D, kalsium, dan serat pangan juga guys. Ini mood booster gue banget. Ini baru ngopi tapi tinggi serat. Pokoknya jadi gampang kalau pakai Nutrijel untuk bebas berkreasi sesuai selera kalian. Seger pol guys, kalian harus coba ya recook ini di rumah. Ini gue rating 9,5/10. Next cobain apa lagi ya yang viral, komen di samping ya. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Seharian penuh makan makanan punyanya TikTokers. Halo guys semuanya. Oke hari ini gue mau makan makanan punyanya TikTokers lagi. Pertama gue mau makan dagang daging real. Ini tuh rendangnya Kak Kayes. Terus juga ada tahu huha sama tahu yakinikunya Kak Farida Zulfa. Oke makan pertama kita makan ini aja ya, rendangnya dicampur sama tahu. Ini gue goreng tahunya satu varian 3 tahu. Tapi pas gue taruh satu persatu tahunya ini gak muat, mengkengkeng. Tapi gak apa-apa lah, udah lanjut. Tahunya tuh digoreng sampai dia tuh ngeluarin warna golden brown kayak begini. Nah ini udah jadi semua makanannya. Sekarang gue mau cobain rendangnya Kak Kayes dulu. Wah rasanya gue enak guys. Dagingnya empuk, terus bumbu rendangnya tuh bener-bener berasa banget rempah-rempahnya. Gue beli rendang ini harganya 47.000, isi 2. Ih dimakan pakai nasi hangat memuantap pol. Sekarang gue mau cobain tahu
Tahu ini dimakan pakai nasi hangat sama rendangnya KKS tambah mantep pol. Gue suka banget sama tepungnya, dia tuh light banget jadi nggak bikin enak. Terus dipaduin sama isian ayam yang pedas, wah enak pol guys. Tahu harga 40.000 isi 6. Buat kalian yang nggak suka pedas, kalian bisa cobain yang tahu yakinikunya, ini mantep juga guys. Kalau yang ini tuh isiannya beef yakiniku, beefnya bener-bener lembut, nggak alot. Beef yakinikunya sama harga 40.000 dapat 6. Alhamdulillah abis. Bersih bening seperti tanpa kaca. Lanjut ini gue mau cobain makanannya punyanya Bang Eja. Namanya tuh Explore Rasa. Ini cocok banget buat kalian yang suka banget naik gunung. Makanannya praktis banget, tinggal dipanasin sah-set udah jadi. Ada 4 varian, cakalang asam pedas, sate ayam, bistik sapi, sama ada ayam woku. Bistik sapi dulu kita coba, ini dagingnya juicy. Cocok banget sih dimakannya pakai nasi anget kayak begini. Semuanya enak, gua suka. Tapi yang paling gua suka ini ada cakalang asam pedas. Ikannya nggak amis, ada hint smoke-nya enak pol. Nah, gua tuh selalu rutinin minum madu juga. Kalau yang ini tuh jualan nyokap gua, madu pramuka. Apa sih kak kegunaan madu? Dia tuh bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kita tuh nggak gampang sakit. Nah, madu pramuka ini tuh pakai madu murni. Jadi aman dikonsumsi. Kalian bisa check out di toko Oren Madima. Makan malamnya ini ada cakar ceker. Seperti biasa gue order yang ceker bertulang, terus juga ada pentol sama sayap cakar ceker. Nah, ini dipanasin sebentar aja tuh wanginya bener-bener kecium banget, semerbak. Wah, jadi ngiler. Pengen langsung makan cakar ceker ini, tapi sebelum itu gue mau bikin lumpia jebeu dulu. Nah, kalau lumpia jebeu ini punyanya Jafar. Gue beli 1 box isi 10 lumpia jebeunya, harganya 45.000. Ini lumpia jebeunya digoreng api kecil aja, soalnya biar dia tuh matangnya merata. Kalau udah kayak gini warnanya siap untuk ditirisin. Siapa ya kalau makan harus ada kriuk-kriuknya. Ngacu. Untuk makan malamnya udah siap, ada cakar ceker sama lumpia jebeu. Gue belum kasih tahu harga cakar cekernya. Jadi cekernya itu harga 25.000, sayap cakar ceker 34.000, sama pentol yang medium 23.000. Cekernya as always empuk banget. Bumbunya medok, pedes, ada hint manisnya juga. Terus juga kerasa banget wanginya daun jeruknya, mantep banget guys. Cekernya, pentolnya, sayapnya approve banget deh. Lanjut cobain lumpia jebeu. Waktu first bite ini tuh crispy banget. Di dalam si lumpia ini tuh ada suiran ayam yang melimpah. Pedesnya menurut gua pas, gak terlalu pedes. Ada irisan wortel juga, jadi rasanya lebih balance. Menurut gue ini perpaduan yang spektakuler, cakar ceker sama lumpia jebeu. Dimakan semua satu kayak begini tuh semuanya jadi cocok gitu loh. Ada crunchy-nya dari lumpianya, terus juga kuah si cakar cekernya medok banget. Udahlah gak bisa berkata-kata lagi, ini tuh 2 combo maut. Oke guys, segini dulu ya. Makasih udah nonton, dadah bye-bye. Seharian makan makanan pedas punyanya TikTokers. Halo guys semuanya. Oke, jadi hari ini gue mau cobain makan makanan pedas punyanya TikTokers. Pertama tidak lain dan tidak bukan, tahu isinya punya toko Farida Zulfa. Ini pagi-pagi gue langsung pesen online ya guys, karena gue ngidam banget. Ternyata mereka tuh punya store-nya loh. Satu packnya isi 3, harganya itu 27.500. Gue bela-belain pesen dari Bandara City ke Depok. Kira 73.000, tapi nggak apa-apa, demi tahu ini gue rela berjuang. Ternyata baru aja available tuh yang varian tahu huha. Enak banget guys, dalamnya tuh bener-bener melimpah banget ayamnya ya. Buat kalian pecinta tahu isi pasti suka, apalagi yang suka pedes. Ini tahu isinya waktu di Black bener-bener tuh melimpah banget isinya. Gak cuman ayam, ternyata tuh dia juga ada sayur-sayurnya juga ya. Cocok banget buat kalian yang udah kewalahan makan opor, rendang. Cobain tahu isi ini, the best banget. Tahu huah toko Farida Zulfa gue rating 9,5/10. Kedua ini gue mau cobain ramesan punyanya Kasani Amelia. Ternyata tuh ramesan itu punya banyak cabang ya. Kalau kata emas sih belum makan kalau belum makan nasi. Ini gue pesen menunya namanya nasi telur brekele. Terus gue tambah cumi ceria lagi sama sambelnya campur. Telurnya sendiri dia tuh renyah banget ya. Cuminya nggak amis, terus pedesnya tuh pas gitu loh, nggak terlalu pedes. Makannya mulu kayak begini nikmat banget guys. Harga 39.000 ya guys. Terus gue juga pesen ini nih, oseng sapi jontor. Daging sapinya empuk, nggak alot. Porsinya tuh 62.000 ya. Enak banget, tapi menurut gue tuh kurang pedes ya. Nasinya bisa gue rating 8,5/10. Oke, sekarang gue mau cobain minuman-minuman yang ada di ramesan nih. Gue beli 2 minuman, es blewa sama es teh strawberry. Kita cobain dulu es teh strawberry-nya. Itu rasanya manis, terus juga dahin asamnya ya. Es teh strawberry gue rating 8,6/10. Nah, es blewa ini tuh seger banget guys. Cocok banget nih di kombin sama makan makanan pedes. Minumnya seger-seger. Es blewanya gue rating 8,3/10. Oke, lanjut sekarang gue mau cobain cibur sama cikulaknya punyanya Kak Imas. Itu dari dapur Amos ya. Terus nanti gue mau buat sekalian pangsit dari Nyai Mercon. Pangsit Nyai Mercon ini tuh punya 3 varian. Original keju sama tulang rangus. Mereka juga punya varian baru mie jebeu. Pangsitnya tuh harganya 30.000 satu porsinya, tapi kalau kalian beli 3 cuma 60.000. Cobain klik keranjang kuning sekarang deh guys. Di dalam pangsitnya tuh udah dapat bumbunya juga ya guys ya. Nah, ini pangsitnya gue mau goreng dulu nih biar tambah nikmat. Gue lebih suka tuh pangsit yang ada kriuk-kriuknya kayak begini. Terus udah deh campurin sama kuahnya yang tadi kita udah buat. Wah, enak pol guys. Dia tuh renyah banget ya di luar. Terus isian ayamnya tuh bener-bener wake pol. Daging ayamnya juicy, tasty, mantep banget. Yang isian keju tuh ada kejunya yang lumer di mulut. Wah, ini nggak bisa berhenti sih, makan terus, makan lagi sampai entek tuh guys. Pangsitnya yang mercon gue rating 10/10. Sekarang kita cobain mie jebeunya nih. Udah gue kasih bumbu-bumbu kepintaran. Terus udah dapat pangsit sama baksonya juga guys. Kalau mie jebeu ini waktu gue seruput minyak kesel lah guys. Jadi tuh tekstur mie-nya tuh tebel-tebel gitu ya guys ya, kayak udon, tapi lebih tebel udon, pedes tapi nagih. Ini gue rating 8,5/10. Sekarang gue mau cobain cibrutnya dapur Amos. Ini punya Kak Imas. Cibrut itu jadi dia tuh cireng pakein chili oil. Cirengnya enak banget ya, teksturnya kenyal-kenyal gitu di dalam. Terus luarnya tuh garing. Harga itu cuma 22.000 satu porsinya. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.